Malam itu sangat meriah di bioskop dan proyektor Paul memutar film tersebut untuk publik. Lalu ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku tentang misteri dunia, termasuk buku tentang koloni yang hilang di Pulau Roanoke dan kata misterius, Kroasia. Tiba-tiba listrik di seluruh gedung padam. Paul menggunakan senternya untuk melihat sekeliling dan terkejut karena dia tidak mendengar suara apapun kecuali suara film. Saat lampu darurat menyala, Paul terkejut melihat semua orang di teater kecuali dia telah menghilang, meskipun pakaian dan aksesoris mereka tertinggal. Lalu Paul mulai mencari di mal dan bertemu dengan orang yang selamat lainnya, seorang penjaga yang memiliki senternya sendiri dan belum melihat siapapun. Mereka bekerja sama untuk menggeledah area tersebut dan penjaga tersebut memasuki sebuah kios ketika dia mendengar suara, namun dia tiba-tiba menghilang juga. Pada saat itu semua lampu padam, dan Paul melihat bayangan melompat ke arahnya. Sementara itu Rosemary berkeliaran di sekitar rumah sakit dengan membawa senter mencari korban selamat lainnya. Situasinya sama di sini, semuanya gelap dan orang-orang menghilang. Ketika dia sampai di ruang operasi, dia merasa terganggu saat menemukan seorang pria yang ditinggalkan di tengah-tengah operasinya dan kini dia memohon bantuan. Tiba-tiba lampu darurat padam dan Rosemary tidak sengaja menjatuhkan senternya, namun setelah mengambilnya, dia menemukan pria itu juga hilang. Setelah itu Rosemary mulai memanggil-manggil putranya yang hilang. Keesokan paginya, pembawa berita Luke bangun dan mematikan lilin yang ditinggalkan pacarnya tadi malam. Dia terkejut dia tidak ada tapi masih memulai harinya seperti biasa, tidak menyadari bayangan bergerak di sudut. TV dan ponselnya tidak berfungsi, dan ada air di depan lemari es, namun Luke tidak menganggapnya aneh. Liftnya juga tidak berfungsi dan ada pakaian di lantai, tapi Luke tidak menyadarinya. Ketika dia sampai di resepsi, dia melihat penjaganya sudah pergi, namun dia hanya mengambil koran dan pergi. Dalam perjalanan keluar, Luke akhirnya menyadari bahwa surat kabar itu berasal dari kemarin. Baru setelah dia menginjak kacamata seseorang, dia akhirnya melihat ke atas dan menemukan bahwa seluruh kota sepi, ada mobil dan pakaian yang ditinggalkan di mana-mana. Tiba-tiba sebuah pesawat jatuh di jalan, menunjukkan betapa seriusnya hal ini. Karena putus asa mencari jawaban, Luke bergegas ke tempat kerjanya, masih tidak menyadari bayangan bergerak di dinding. Dia memeriksa setiap ruangan tetapi tidak menemukan siapapun, dan semua radio kehabisan baterai. Di dalam laci dia menemukan foto dirinya bersama mantan istrinya, namun pada saat itu dia akhirnya menyadari bayangan itu bergerak dan mengejar mereka, menjatuhkan foto itu yang segera tertutup kegelapan. 72 jam kemudian, Luke muncul berlari di jalanan yang gelap dengan tubuhnya ditutupi senter. Beberapa hari terakhir ini dia belajar bagaimana menjauhkan bayangan dari dirinya, dan sekarang dia melompat dari satu mobil ke mobil lain untuk mencari mobil yang tidak berhasil. Karena frustrasi, Luke memutuskan untuk berhenti sejenak di dalam mobil dan memastikan untuk mengunci pintunya. Tiba-tiba seorang pria mulai mengetuk jendela untuk meminta lampu karena pemantik apinya hampir mati, namun Luke menolak membantunya. Melihat bayangan yang bergerak, pria tersebut mencoba melarikan diri, namun pemantik api padam dan kegelapan pun membawanya. Setelah itu Luke keluar dari mobil dan berkeliling mengambil perbekalan yang bisa dia temukan, tanpa menyadari bahwa Brianna mengawasinya dari jauh. Akhirnya Luke menemukan sebuah truk yang masih memiliki tenaga, namun sayangnya tidak cukup untuk membuat kendaraan tersebut bergerak. Kemudian dia melihat sekeliling truk untuk mencari perbekalan dan menemukan senjata, yang dia simpan. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik dan mulai berlari ke sana, dan menemukan bahwa itu adalah musik yang berasal dari sebuah pub yang masih memiliki lampu. Saat dia masuk ke dalam, dia mendapati baterainya juga kosong, jadi dia mencuri semua baterai yang dia temukan dan minum sambil melihat cincin kawin lamanya. Pada saat itu, lampu mulai berkedip, jadi Luke pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan generator yang menyalakan listrik di pub. Dia memastikan generatornya berfungsi dengan baik sebelum melihat sekeliling, namun tiba-tiba dia terancam oleh James dan senapannya. James menyuruh Luke menjatuhkan pistolnya, lalu membawanya kembali ke atas, dan Luke mencoba menghabiskan minumannya dan menyebabkan James melepaskan tembakan peringatan. Luke yang marah berteriak padanya, tapi dia tahu James tidak mampu membunuh siapapun dan dengan lembut mencoba mengobrol dengan anak itu. Luke mengatakan bahwa mereka tidak melihat wajah lain selama beberapa hari ini sehingga mereka harus menenangkan diri dan minum. James mengungkapkan bahwa dia mengenali Luke dari TV dan bahwa ibunya adalah bartender di pub. Dia telah menunggunya sejak dia pergi untuk memeriksa gereja karena seorang pria mengatakan dia melihat cahaya di sana sebelum dia menghilang. Menebak generatornya sudah tidak memiliki daya lagi, Luke mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan kota bersama-sama, namun James menolak karena dia sedang menunggu ibunya. Luke marah dan membentaknya lagi, sambil menunjukkan bahwa saat itu sudah pukul 11 pagi, namun di luar masih gelap. Setiap hari matahari terbit lebih lambat dan terbenam lebih cepat, yang berarti siang hari berkurang.
Dia memberitahu James bahwa ibunya tidak akan kembali, jadi mereka harus pergi sebelum generatornya habis. James tidak mau mempercayainya, jadi Luke mencoba pergi sendiri. Saat itu, Rosemary masuk ke dalam, masih mencari putranya. Dia mengalami gangguan mental yang menyebabkan dia mengambil pistol Luke dan menembak sebelum dia jatuh ke lantai karena putus asa. Tak jauh dari sana, Paul tergeletak di jalan dengan kepala yang mengeluarkan banyak darah, namun ia masih berhasil merangkak ke halte bus yang masih ada aliran listriknya. Beberapa saat kemudian di pub, Rosemary akhirnya tenang dan ketika James bertanya apakah dia seorang dokter, hal itu membuatnya berpikir tentang apa yang terjadi pada malam tragedi tersebut. Dia sedang berada di luar untuk istirahat merokok ketika tiba-tiba semua lampu padam dan dia mendengar suara jeritan dan benturan. Setelah itu, dia berlari pulang, hanya untuk menemukan pengasuh dan putranya juga telah menghilang. Rosemary menjelaskan bahwa ayah bayi tersebut biasa minum di pub ini, jadi dia datang untuk memeriksa apakah pria tersebut membawanya ke sini. Tiba-tiba kelompok itu mendengar suara berisik dan keluar dan melihat Paul berteriak di kejauhan. Awalnya Luke menolak membantunya, namun saat Rosemary dan James bersikeras melakukan hal yang benar, Luke akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan senter di tangan, Luke berlari ke arah Paul sambil mengabaikan bayangan yang bergerak di sekelilingnya. Ketika dia sampai di halte bus, dia segera menjemput Paul, namun senternya berhenti bekerja. Bayangan mulai mendekat, jadi Luke menyalakan kembang api dan mengajak Paul berlari kembali ke pub. Sementara itu James mengira dia bisa mendengar ibunya dan mencoba keluar, tapi Rosemary menghentikannya sebelum dia bisa membuka pintu ke dalam bayangan. Di jalan, Luke terjatuh dan pergelangan kakinya terluka, sehingga bayangan sempat mengelilingi mereka. Luke melakukan yang terbaik untuk mendorong Paul dan untungnya Rosemary membuka pintu untuk membiarkan cahaya masuk, sehingga bayangan tidak masuk dan memungkinkan para pria untuk masuk ke dalam. Setelah itu, Luke menempelkan plester pada kakinya yang terluka sementara Rosemary merawat luka di kepala Paul. Paul memberitahu mereka apa yang terjadi di mal, mengatakan bahwa saat lampunya padam, dia ditabrak oleh makhluk tak dikenal. Lalu dia yakin dia dibawa ke suatu tempat, namun ketika lampunya kembali menyala, dia mendapati dirinya berada di jalan. Luke tidak percaya, Rosemary memotong dengan mengatakan pasti ada alasan mengapa mereka dipilih, mungkin itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena frustrasi, Luke meraih James dan bertanya kepada Rosemary apakah seorang anak pantas dihukum, namun mereka tutup mulut ketika tiba-tiba lampu mulai berkedip. Mereka dapat melihat bayangan bergerak, jadi Paul meminta semua orang untuk mulai mematikan semua mesin agar listrik generator dapat bertahan lebih lama. Lalu mereka pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa generator dan Luke menemukan ada pintu yang terkunci di bawah sana, jadi James menjelaskan bahwa itu adalah pintu keluar darurat. Merasa tak berdaya, Paul memberikan beberapa tendangan ke generator, yang menyebabkan lampu berkedip lagi dan bayangan menjadi menyeramkan. Luke menarik Paul menjauh dari generator, dan setelah dia tenang, Paul berbagi kisah tentang koloni yang hilang di Pulau Roanoke. Pada tahun 1587, 117 orang membentuk koloni Inggris pertama di pulau itu. Namun ketika sebuah kapal pasokan tiba, mereka menemukan bahwa komunitas tersebut telah menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya yang mereka temukan hanyalah kata Croatoan yang tergores di tiang pagar. Tidak ada seorang pun yang tahu apa artinya, tapi menurut Paul itu adalah peringatan yang diterima koloni sebelum mereka diriset. Tiba-tiba Paul pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan di kepalanya, jadi mereka membawanya ke meja biliar tempat Rosemary merawatnya. Luke pergi ke bar untuk mengambil es, tapi dia juga merasa putus asa dan mulai menangis sambil mengeluarkan cincin kawin lamanya dan mengingat apa yang terjadi pada hari tragedi itu terjadi. Saat dia mengikuti bayangan, dia memasuki panggung utama dan listriknya menyala kembali, menyebabkan kamera bergerak. Luke bergegas memeriksa rekaman siaran berita terakhir, yang terputus oleh bayangan. Hal ini tertangkap kamera dan Luke harus menyaksikan pacarnya menghilang. Semua rekaman acara lainnya mengalami hal yang sama, dan bayangan misterius muncul di layar. Salah satu TV menerima transmisi langsung dari seorang reporter Chicago, yang mengaku mendengar suara saudara laki-lakinya yang sudah meninggal memanggilnya dari kegelapan. Teorinya adalah bahwa bayangan dalam kegelapan dapat menggunakan trik untuk menarik korban dan dia menyarankan semua orang untuk hanya mempercayai cahaya yang ada di tangan mereka sendiri. Kemudian listrik padam lagi dan Luke dapat mendengar suara dalam kegelapan, hanya bayangan yang mulai mengejarnya sampai dia memasuki sebuah ruangan dan membuka tirai agar sinar matahari dapat masuk. Kembali ke masa sekarang, Luke memberitahu yang lain bahwa mereka harus pergi sebelum generatornya mati, dan menunjukkan bahwa lampu di pub mungkin merupakan jebakan untuk menarik orang ke dalam bayangan. Rosemary berpikir mungkin mereka harus menerima takdir mereka, karena bayang-bayang mungkin adalah surga dan suara-suara memanggil mereka untuk bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Dia juga menolak pergi tanpa putranya.
Luke yang marah berteriak pada mereka, menunjukkan bahwa dengan menggunakan truk mereka bisa menemukan rumah sakit untuk Paul dan bahkan mungkin mencari putra Rosemary dan ibu James. Saat lampu mulai berkedip-kedip lagi, Lucas memberikan pidato tentang kelangsungan hidup dan menunjukkan bahwa jika ini adalah sebuah ribut seperti yang Paulus katakan, maka dia ingin melihatnya sebagai sebuah awal yang baru dan bukan sebuah akhir. Kelompok tersebut setuju untuk pergi, jadi Luke dan Rosemary akan keluar untuk membawa truk sementara James menjaga Paul. Sebelum berangkat, Luke memberikan gantungan kunci mobil kepada James, dan mengatakan bahwa itu adalah jimat keberuntungan. Sementara itu Rosemary memeriksa perban Paul dan dia mulai berbicara tentang betapa cantiknya Paul. Bertanya-tanya apakah dia bisa memiliki wanita seperti dia. Untuk menghiburnya, Rosemary menciumnya. Begitu keduanya pergi, lampu di pub berkedip-kedip. James mengawasi Paul, yang terus mengoceh tentang berbagai topik. Saat dia tertidur, lampu berkedip lagi, jadi James membangunkannya. Paul berharap dia bisa mendengarkan musik sekali lagi dan meyakinkan James untuk menyambungkan jukebox-nya lagi. Hal ini memaksa generator menggunakan terlalu banyak daya dan lampu terus berkedip, namun mendengarkan musik membuat James membayangkan pub itu penuh dengan orang dan dia dapat melihat ibunya di bar. Dia hanya tersadar saat mendengar Paul berteriak kesakitan, jadi James bergegas menenangkannya sebelum pergi ke kamar mandi untuk mengambil air. Pada saat itu lampu padam selama beberapa menit, dan ketika lampu kembali menyala, Paul memanggil James, namun tidak menjawab. Dia turun dari meja untuk mencari anak itu, namun menemukan barang-barangnya tergeletak di tanah. Karena khawatir, Paul pergi mencari James di ruang bawah tanah dan menemukan pintu darurat terbuka, jadi dia melewatinya. Dia menemukan koridor panjang yang diterangi cahaya terang dan mendengar James memanggilnya, jadi Paul mulai mencarinya. Akhirnya dia menemukan pintu lain di ujung koridor, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terbuka ke dinding bata. Karena frustrasi, dia menabrak batu bata tersebut saat lampu mulai padam satu persatu di belakangnya. Saat lagu dari jukebox mulai diputar, sebuah bayangan muncul di koridor dan kegelapan mulai menyelimuti Paul saat dia mengulangi, "Aku ada," berulang kali. Kemudian terungkap bahwa Paul sebenarnya masih di atas meja, dan listrik di pub padam selama beberapa detik. Ketika mereka kembali, James masih di kamar mandi, dan dia keluar untuk memeriksa Paul namun ternyata dia sudah pergi. Bayangan dan lampu mulai berkedip-kedip di pub, jadi James berlari ke ruang bawah tanah untuk memeriksa generator. Di luar, Rosemary dan Luke mendekati truk itu secepat mungkin karena senter Rosemary padam. Mereka mulai mendorong truk menuju pub, namun luka di kaki Luke mulai terasa sakit sehingga mereka perlu istirahat. Saat mereka beristirahat, Rosemary berbagi cerita tentang putranya yang belajar berbicara dan Luke mengaku bahwa mantan istrinya berada di Chicago, namun menurutnya Luke tidak ingin bertemu dengannya. Pada saat itu, senter Luke juga mati, namun mereka mendapat cahaya dari sumber baru, Brianna, yang mengarahkan senternya sendiri ke arah mereka, namun dia juga mendapat perhatian dari kegelapan yang mulai menyelimuti mereka. Duo ini mencoba untuk meminta Brianna agar mendatangi mereka, namun Brianna malah melarikan diri. Luke mencoba mengejarnya, namun kakinya yang terluka membuatnya terjatuh. Ketika bayangan hendak menangkapnya, Rosemary berhasil menyalakan lampu mobil dan menakuti bayangan itu, sehingga Luke dapat kembali padanya. Namun setelah beberapa detik, lampu truk mulai padam dan mereka dapat melihat bayangan aneh di dalam kabut. Luke mengambil potongan dari mobil lain dan berhasil membuat obor, namun sayangnya mereka meninggalkan korek api tersebut di pub. Tiba-tiba Rosemary mematikan lampu truk dan mulai berlari sambil menyeret Luke bersamanya hingga mereka sampai di rumah sakit. Pintunya terkunci, jadi Luke membuka kuncinya dan mereka berhasil bergegas masuk. Setelah mengakui bahwa dia sebenarnya tidak bekerja di sini, Rosemary segera menemukan beberapa korek api dan menyalakan obornya, sehingga Luke mengira mereka siap untuk berangkat. Namun Rosemary menyuruhnya menunggu sementara dia pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil alkohol agar obor tetap menyala. Saat Luke memutuskan untuk memasang kembali cincinnya, Rosemary mendengar bayi menangis dan melihat cahaya di jendela, jadi dia mengikuti kebisingan di luar dan menemukan kereta bayi di bawah lampu jalan. Dia segera berlari ke sana, hanya untuk menemukan keretanya kosong. Mendengar Rosemary berada di luar, Luke pun berlari ke jalan, namun terlambat, Rosemary menghilang di saat lampu padam. Takut pada bayangan yang berbentuk seperti Rosemary, Luke berlari kembali ke truk dan mulai mendorongnya sendirian. Di ruang bawah tanah pub, James ketakutan karena dia melihat bayangan berbentuk manusia mendekatinya, namun sebelum sesuatu terjadi, Luke akhirnya kembali. Setelah berpelukan, James sangat terpukul saat mendengar mereka juga kehilangan Rosemary, tapi Luke berjanji mereka akan berhasil. Duo ini kemudian menghubungkan generator ke truk dan Luke meninggalkan James di belakang kemudi sebelum pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelesaikan sambungan. James mencoba menyalakan truknya dan setelah beberapa kali gagal,
kendaraan tersebut akhirnya dapat berfungsi kembali namun juga meninggalkan pub tanpa aliran listrik. Di dalam, bayangan mulai mengejar Luke, tapi dia berhasil keluar dan bergabung dengan James di dalam truk. Karena panik, Luke mulai mengemudi mundur dengan kap truk terbuka, yang menghalangi pandangannya. Beberapa blok kemudian, dia tidak punya pilihan selain menghentikan truknya dan meminta James tetap menginjak pedal gas agar mesin tetap bekerja saat dia keluar untuk menutup kap mobil. Pada saat itu, James menyadari bahwa gereja memiliki cahaya dan memanggil ibunya sambil berlari ke arah gereja, mengabaikan peringatan Luke. Faktanya Luke sangat ingin agar truknya tidak hilang sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan James dan pergi. Dalam perjalanannya ke Chicago, Luke terkejut melihat kata, Croatoan, tertulis di jembatan, yang membuatnya berpikir ulang. Sementara itu James memasuki gereja dan menemukan bayangan perlahan mengambil alih ruangan juga. Ada lingkaran lilin di dekat altar dan di sebelahnya, James dapat melihat bayangan yang membisikkan namanya melalui suara ibunya. Pada saat itu, sebuah bayangan mencoba menyerangnya dari belakang, namun tiba-tiba Luke menabrak gereja dan menerangi ruangan. Luke meminta James untuk masuk ke truk tetapi James menolak, mengatakan dia telah menemukan ibunya. Sayangnya saat James memeriksa altar, dia hanya menemukan setumpuk pakaian, yang memastikan ibunya sudah tiada. Luke mencoba datang untuk menjemputnya, namun lampu truk padam dan sayangnya dia juga menghilang, menjatuhkan cincinnya dalam prosesnya. Saat bayang-bayang perlahan mulai kembali menutupi gereja, James duduk di tengah-tengah lingkaran lilin sambil mengulangi namanya dan kata-kata, aku ada. Satu demi satu, lilin padam dan kegelapan mengambil alih. Keesokan paginya, matahari akhirnya terbit kembali. James terkejut saat terbangun di gereja dan menemukan lilin tetap menyala sepanjang malam. Pada saat itu Brianna muncul dan memberitahunya bahwa itu tempat tidurnya, namun saat James mencoba pergi, Brianna memintanya untuk tinggal bersamanya. Dia mengungkapkan bahwa dia bisa bertahan hidup berkat senter bertenaga surya, dan sebagai balasannya James menunjukkan pesona Luke padanya. Saat anak-anak keluar, mereka menemukan seekor kuda sedang memakan apel yang jatuh, jadi mereka memutuskan untuk menungganginya untuk meninggalkan kota. Saat malam tiba, bayangan itu berbentuk Luke, Paul, dan Rosemary dan berbisik menggunakan suara mereka. Duo ini menghalangi mereka dengan senter Brianna, tapi masa depan mereka tidak pasti, dan film pun berakhir.